Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Kembali lagi pada saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur 121 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Puji Tuhan, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh datang di hadapan kita pada saat ini, yang terdapat dalam Mazmur 121 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8 dengan judul Tuhan Penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Di dalam Mazmur 121 berkata ayat yang pertama bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Puji Tuhan. Saat menghadapi badai hidup, Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung. Di sini mempunyai arti kekuatan dunia yang bisa membantu kita untuk menghadapi setiap permasalahan kita. Ada juga tafsiran yang mengatakan gunung-gunung memiliki arti penyelesaian permasalahan di dalam kehidupan setiap orang. Penyelesaian permasalahan yang ada dengan kekuatan sendiri. Setiap manusia cenderung mencari penyelesaian sendiri untuk mengatasi masalahnya daripada datang kepada Tuhan. Baru ketika manusia mengalami jalan buntu dan tidak ada lagi jalan penyelesaian, barulah mereka menyadari untuk mencari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud bertanya, di manakah datang pertolonganku? Dan dalam Pemazmur 121 ayat 1 dan 2 jelas di situ berkata bahwa Raja Daud menyadari pertolongannya hanya ia dapat dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita mengalami apa yang dialami oleh Raja Daud? Keadaan ekonomi semakin berat, atau hari-hari kita semakin memburuk. Semua aspek pekerjaan, bahkan bisnis-bisnis yang ada di sekeliling kehidupan manusia di muka bumi ini mengalami berbagai macam kegoncangan, saudara yang kasih dalam Tuhan. PHK terjadi di mana-mana. Seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar bagi setiap manusia. Dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan, yang bagaimana yang bisa menolong setiap kehidupan kita. Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, sesuai yang terdapat dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Di sana jelas berkata, dicatat pemazmur bahwa
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita hanyalah berasal daripada Tuhan. Setiap orang terkagum-kagum akan kepada seseorang yang mampu menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Kebanyakan orang yang menganggap orang tersebut adalah orang yang hebat. Terkadang setiap juga kita datang di dalam kehidupan kita atau kepada orang-orang yang kita anggap mampu dan bisa menyelesaikan masalah kita. Padahal bukankah kita punya Allah yang pencipta langit dan bumi? Bukankah Allah kita adalah Allah yang harus kita kagumi, saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena Ia adalah Sang Pencipta yang luar biasa dahsyat. Bukankah hanya kepada Dia saja kita harus datang? Bukan datang kepada orang-orang hebat atau orang-orang yang kita kenal. Datanglah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi saat kita butuh pertolongan. Karena Dialah Allah yang bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah Allah kita adalah Allah yang senantiasa memberikan kita jalan keluar di dalam setiap kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Allah, adalah yang sanggup menyembuhkan sakit setiap kita. Dia adalah Allah yang besar dan perkasa di dalam hidup kita. Jangan kita membesarkan masalah-masalah kita, karena kita punya Allah yang besar dan perkasa, Allah yang lebih besar dari setiap masalah kehidupan kita. Di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang selalu berjaga-jaga dan menjaga umatnya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 121 ayat 3-5 di sini berkata bahwa Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu dan Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita punya Allah yang selalu berjaga-jaga buat setiap kita. Dia adalah Allah yang selalu berjaga-jaga dengan kita selama 24 jam. Dia bukan penjaga malam yang bisa terlelap atau murid-murid Tuhan Yesus tertidur saat Dia berjaga-jaga. Tetapi Ia adalah Allah penjaga kita yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Setelah menciptakan dunia ini, Allah tidak diam, tetapi Ia tetap bergerak dan bekerja. Allah masih bekerja dalam hidup kita. Allah senantiasa ada, atau Dia ada untuk menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya di dalam hidup kita. Ia ada untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dia ada untuk selalu melindungi dan bekerja untuk kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kapanpun kita datang kepada Tuhan dan ingin bertemu dengan Tuhan, Dia selalu ada. Kapan saja, karena Ia adalah Allah yang selalu ada buat kita dan gampang untuk setiap kita temui. Ia adalah Allah yang selalu ada buat kita, mendengar setiap pergumulan hidup kita. Allah adalah naungan kita. Naungan di sini memiliki arti bayangan yang selalu ada di dekat kita. Allah adalah di sebelah tangan kita, tangan kanan kita. Tangan kanan berbicara tentang masa depan. Hal ini adalah
Masa depan yang kita dapatkan apabila kita tetap setia dan tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Masa depan yang cerah senantiasa kita alami bersama dengan Allah. Yang ketiga, di sini saya menjelaskan bahwa Tuhan yang memelihara dan melindungi umat-Nya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Seperti dalam Mazmur 121 ayat ke-6 hingga ayatnya ke-8. Bahwa matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Begitu jelas firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan menjaga kita di setiap kehidupan kita, menjaga kita terhadap setiap kecelakaan, bahkan menjaga kita di dalam setiap nafas kehidupan kita, menjaga kita di saat kita keluar maupun masuknya rumah kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila kita tetap setia di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai Allah yang melindungi dan memelihara kita. Dalam Mazmur Raja Daud digambarkan Tuhan Allah seperti matahari dan bulan yang selalu ada di saat kita membutuhkan. Matahari dan bulan yang selalu ada, yang senantiasa bersama dengan kita, tidak menyakiti kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selalu memelihara kita, seperti kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Allah terus menyertai kemanapun mereka pergi. Ada tiang awan dan tiang api memelihara dan melindungi mereka. Tuhan Allah juga menjaga kita dari dosa dan kesukaran hidup. Tuhan juga menjauhkan kita dari kecelakaan dan menjaga nyawa setiap kita. Nyawa di sini berbicara tentang jiwa manusia yang meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Biarlah pikiran, perasaan, dan kehendak kita selaras dan sesuai dengan Tuhan. Terus datang kepada Tuhan saat badai hidup datang, karena Ia adalah Tuhan yang menjaga keluar masuk kita. Ada perlindungan yang sempurna yang akan Tuhan berikan buat setiap kita, buat setiap keadaan kita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita punya Allah penjaga Israel yang akan menjaga setiap kehidupan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan adalah kota benteng keselamatan kehidupan kita apabila kita tetap setia dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang pada saat ini yang saya bawakan, yang terdapat dalam Mazmur 121 ayat pertama hingga ayat yang ke-8, bahwa Tuhan penjaga Israel. Begitupun dengan kehidupan kita, selama kita masih ada di muka bumi ini, Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita apabila kita tetap setia dan tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah, begitu jelas datang ke dalam kehidupan kita. Biarlah senantiasa menjadi pedoman buat setiap hidup kita dan menjadi pengajaran dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.